Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua ya. Jumpa lagi di kelas Pahani pada kesempatan hari ini tanggal 30 Maret 2024. Oke, kita melanjutkan pembelajaran bahwasannya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan sama-sama memahami bagaimana sih karya tulis ilmiah itu dibentuk dan apa sih unsur-unsur penunjangnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memberikan tools atau kunci-kunci untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan cermat dan cepat. Terkadang kita mengerjakan karya tulis ilmiah tapi hanya sekadar menggugurkan kewajiban, baik itu makalah, laporan, kemudian tugas-tugas akhir, dan lain sebagainya. Nah, ini ada cara-cara karena sekarang sudah memasuki masyarakat industri ya, dan 4.0, kemudian 5.0 society-nya, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, dan sebagai generasi-generasi yang nanti katanya akan masuk ke generasi emas tahun 2045, kalian dipersiapkan oleh pemerintah pada hal ini. Kalian akan apa ya diminta untuk tahu standarisasi yang ada di dunia, dan kenyataannya di lapangan adalah banyak mahasiswa yang copy paste-nya itu atau salin tempelnya itu ketahuan tidak sesuai dengan ruh dari penulisan karya tulis ilmiah itu. Alhasil tulisan-tulisannya tidak menarik, dan copy paste-nya bahkan plagiarismenya sampai ada yang sampai 75% ke atas. Nah, ini tidak dibenarkan. Padahal hari ini sudah ada yang namanya kecerdasan buatan atau ChatGPT atau IA itu ya, Artificial Intelligence itu ya. Dan buku-buku ini sudah pernah ditulis oleh pakar-pakar sejak tahun 70-an, 90-an, dan akhirnya hari ini ChatGPT dan atau yang sering disebut orang kecerdasan buatan ini sudah benar-benar muncul atau benar-benar ada di tengah-tengah kita. Dan sebagai akademisi, sebagai dosen, Pak Hani juga tidak 100% melarang ChatGPT, cuman pintar-pintarnya kita mengolah materi-materi yang kita dapatkan dari ChatGPT. Karena ChatGPT mengajarkan banyak hal pada kesempatan hari ini, tidak hanya sekadar kalian mendapatkan materi, tapi mereka juga bisa membuat PPT dan lain sebagainya. Baik, ini sebagai trik ya, trik dan tips cara kalian menguasai ChatGPT. Ini semata-mata biar teman-teman ini nanti apa ya, tidak tertinggal zaman, tidak kesulitan terhadap ChatGPT ini. Baik, ini saya mencoba menggunakan IA atau kecerdasan buatan Artificial Intelligence dalam menulis artikel ilmiah. Ini 30 Maret 2024. Kalian bisa lihat dan nanti kita bisa sesi tanya jawab. Saya sebutkan dulu sejarah perkembangannya ya. Mengapa sih hari ini semua orang itu menggunakan kecerdasan buatan? Kenapa tidak konvensional? Kecerdasan alami nanti akan dijelaskan di PowerPoint ini. Ya, ini ada yang baru bergabung ini. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, oke. Penggunaan IA dalam menulis artikel ilmiah. Saya coba berangkat dari sejarah, komponen, perbedaan, dan aplikasinya. Yang paling penting itu aplikasinya sebenarnya. Tapi Pak Hani mencoba memberikan teori-teori dulu sebelum kalian sampai ke aplikasinya.
Kalau pengertian AI sudah pasti tahu lah, semuanya AI ini adalah berbentuk kecerdasan buatan yang mana kita sebagai manusia modern terbantu akan kecerdasan buatan ini. Nah, jadi ada pertanyaannya, si robot bertanya, what is AI? Kan dia bilang. Apakah sih AI ini kecerdasan buatan ini untuk apa sih? Apakah ini berguna di masa sekarang dan masa yang akan datang? Apakah ini harus dilaksanakan? Apakah ini harus ditinggalkan? Apakah bahkan ada dosen yang saklek atau akademisi atau siapapun di luar sana yang nggak boleh pakai AI? Mana bisa teman-teman? Pak Ani bisa pastikan kita sudah hidup di 7,8 miliar penduduk bumi. Ingat sekali lagi 7,8 miliar penduduk bumi. Artinya adalah ketika kita menulis sesuatu pasti ada penelitian relevan terdahulu. Tidak bisa sekonyong-konyong kita mendapatkan pengertian tentang IA. Definisi IA itu benar-benar nol dari kita. AI itu menurut saya yang pertama kali menyampaikan tidak mungkin. Bahkan di zaman-zaman dulu, di zaman-zaman perjuangan di tahun 1945, 1901 itu juga sudah ada definisi-definisi tentang bagaimana kita melihat perkembangan bahasa, perkembangan teknologi, bahkan jauh sebelumnya di tahun 1400-an dulu itu para sejarawan mencatat dulu zaman-zaman yang masa itu juga sudah ditemukan bagaimana cara membuat pedang, bagaimana cara membuat tameng, bagaimana cara berperang dan lain sebagainya. Bahkan di zaman sebelumnya lagi ada zaman dinosaurus atau zaman purba juga kita bisa menemukan hari ini kerangka-kerangkanya. Artinya apa? Kecerdasan seperti itu, kecerdasan alami yang sudah memang kita lihat dari bentuk tulisan, relief, kemudian mungkin prasasti, dan lain sebagainya. Nah, hari ini itu semua sudah terangkum dalam IA, kecerdasan buatan itu. Dan ini dibolehkan dalam perguruan tinggi kalau versi Bapak ya, tapi entahlah nanti versi dosen-dosen lainnya mungkin ada yang tidak membolehkan ataupun membolehkan dengan syarat dan sebagainya. Saya coba mengulas terlebih dahulu. Di sini saya ulang deh pengertiannya ya biar teman-teman juga tahu, jadi tidak asal juga. Menurut RIT 1991 sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Ingat, yang komputer. Artinya mesin yang didesain oleh manusia. Menurut Parman di tahun 1991, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sub bidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya menirukan beberapa fungsi otak manusia. Nah, sekali lagi, otak yang ada di kepala kita ini coba dipindahkan ke dalam komputer. Tapi bukan hanya otak satu orang, tapi otak puluhan, ribuan, bahkan ratusan ribu miliar orang yang ada di muka bumi ini. Dimasukkan ke dalam sistem, dideteksi dengan algoritma-algoritma lainnya, dan lain sebagainya, sehingga tulisan ini menjadi bagus. Ya, lanjut. Ini cuma pengertian secara umum. Ada lagi menurut Sari Kusuma Dewi, ini saya coba mengutip-ngutip aja ya. Salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Coba. Komputer didesain untuk melakukan penelitian yang pernah atau sudah dilakukan oleh manusia. Jadi AI atau kecerdasan buatan ini banyak modelnya ya. Nanti saya akan coba contohkan dua saja, ChatGPT dan Quillbot premium yang bisa membantu kalian mendefinisikan dan mengubah itu menjadi kalimat-kalimat yang baik. Ini masih teori sederhana ya. Nah, kita lihat dulu sejarahnya. Tadi sudah sempat saya singgung di awal. Jadi si robot ini tidak mungkin bisa mendeteksi kalau tidak diinput. Siapa yang menginput? Yang menginput adalah manusia. Dengan algoritma coding-codingnya sehingga ketika kita mencari A, akan muncul A sampai berapa ratus bahkan ribuan A. Yang membahas tentang A saja. Baru A itu. Nah, kemudian sejarahnya, ingat kita tidak boleh melupakan sejarah. Jadi sejarah ini sangat penting sekali. Dan saya bisa memastikan ketika kita ingat sejarah, kita juga akan menghargai bangsa kita gitu ya. Seperti kalau kalian lihat timnas Indonesia,
12 orang adalah naturalisasi dari bangsa-bangsa lain, dan ternyata dari 12 orang itu semuanya punya sejarah, punya garis keturunan kakek nenek moyangnya yang memang orang Indonesia. Sama ketika kita belajar artificial inteligensi, kita juga akan belajar bagaimana sih kita melihat Turing tesnya. Seorang penanya dan dua objek yang ditanya. Penanya tidak melihat langsung kepada objek yang ditanya. Penanya diminta untuk membedakan jawaban komputer, jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Jika tidak dapat membedakan, sama dengan itu memiliki kecerdasan. Ini cuma teori aja lah ya, nggak usah kita bahas. Kita langsung praktik sebenarnya nanti. Ini komponen AI. Aduh, masih ada yang baru bergabung ini. Komponen AI untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan ada dua bagian utama yang sangat dibutuhkan, yaitu basis pengetahuan atau knowledge base. Berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Motor inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Nah, ini yang menarik teman-teman, adik-adik mahasiswa. Artificial intelligence ini akan mendeteksi apa yang kita cari dan apa yang kita butuhkan. Setelah itu kita memilah. Jadi tidak boleh juga kita salin tempel, copy paste, salin tempel, itu juga tidak boleh. Kita benar-benar harus memilah mana yang penting dan mana yang betul-betul kita butuhkan dalam hal ini. Nah, inilah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perbedaan IA dan kecerdasan alami. Sejatinya manusia seperti kalian, saya yakin sudah memiliki IQ di atas 80 karena sudah berlevel mahasiswa. Bahkan mungkin ada yang 90, 100, 110, bahkan mungkin 120. Itu kecerdasan alami yang berasal dari genetik kita yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita untuk belajar secara alami, mulai dari waktu kecil kalistung, kemudian mulai memahami apa itu pembelajaran tematik, bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA, PPKN, kewarganegaraan, SBDK, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa belajar kitab suci, Al-Quran, kita mengaji, bagaimana teman-teman belajar Injil, Taurat, Jabur, dan sebagainya. Itu kecerdasan alami yang kita miliki. Kita terlahir dengan cara menangis. Nah, dengan cara menangis itulah kita terlahir, kecuali yang tanda kutip istimewa yang tidak menangis ya. Tapi sebagian besar penduduk dunia atau bumi akan menangis ketika lahir. Dengan cara menangis itu kita alami untuk mengembangkan, mengeluarkan air mata, bergerak motorik kita, sehingga kita nanti akhirnya bisa besar sedikit, kita bisa merangkak, berdiri, dan berlari seperti hari ini. Itu kecerdasan alam. Lebih kepada kekreatifan kita. Ada visual, audiovisual, dan kinestetik. Kemudian tidak mudah diduplikasi dan disebarluaskan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama. Itu kalau alami. Lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam waktu yang sangat lama. Alami kan, jadi kita butuh waktu. Dan kita senantiasa berubah. Bahkan konon cerita, saya juga mengidentifikasi ya, suara anak itu juga dulunya seperti anak-anak, kemudian masuk ke remaja, kebalik, itu sudah berbeda lagi suaranya. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi, nggak bisa. B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie itu tidak bisa kita tiru kecerdasannya. Beliau bisa merancang pesawat N250, beliau bisa mendesain jembatan dan sebagainya, itu kecerdasan alami. Tidak semua manusia bisa. Kemudian memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu, ya. Tapi sekali lagi, mungkin beliau bisa mendesain N250, tapi beliau ada di sisi lain yang beliau mungkin tidak bisa. Kreatif karena kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Ya karena belajar. Makanya kalian hari ini diminta untuk belajar, untuk studi atau kuliah, untuk bisa memahami bahwasannya manusia ini memang ya benar-benar mau belajar dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi hari ini. Kalau kalian tidak mau kuliah atau berhenti kuliah atau karena lain hal sebagainya, ya berarti teman-teman berhenti juga proses belajarnya. Kreatifnya mungkin juga akan berubah. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Nah, kalau kecerdasan alami langsung.
Bahkan kita pada saatnya menjadi dua bagian, introvert atau ekstrovert biasanya. Ya tergantung. Ada juga yang introvert sama extrovert dan bisa menempatkannya di mana-mana, itu juga tergantung. Tapi pengalaman langsung itu, oh kita melihat, oh hari ini perkuliahannya Pak Hani yang hadir tepat waktu sekian, selebihnya terlambat bahkan tidak hadir. Nah, dan sebagainya. Oh yang nanti siang kita ada seminar, ada apa, ada kegiatan dan sebagainya. Itu sudah kita pengalaman langsung kita. Yang tidak mau bergerak atau masih rebahan aja ya sudah tidak punya pengalaman begitu saja ya. Kemudian kecerdasan buatan. Ya, lebih permanen kalau kecerdasan buatan. Kemudian lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah. Ya, dia masih bergabung ini. Dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Dapat mengeksekusi tugas tertentu yang lebih cepat, dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang. Untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun, harus bekerja dengan input-input simbolik sangat terbatas. Nah, intinya apa? Kalau kecerdasan buatan memang benar-benar kecerdasan yang sudah dirancang sebelumnya oleh suatu sistem. Ya saya juga tidak detail karena ini sistem informasinya, ilmu algoritmanya, apa yang sering muncul itulah yang akan sering jadi bahan pembicaraan. Seperti hari ini kalau kalian membuka media sosial TikTok, Instagram, X atau Twitter, YouTube bahkan, itu kalau kalian sudah sering ngetik misalnya dengan pencarian tertentu, itu saja yang muncul. Kalian ketik casing iPhone 15, ya sudah yang muncul casing iPhone 15 beda-beda tokonya. Padahal cuma sekali mencari, tapi ketika kalian scroll loh kok iklannya iPhone 15 terus kan gitu. Nah, itu keterbiasaan. Algoritmanya begitu. Sama seperti IA. Mesin IA akan mendeteksi apa yang kalian cari dan akan mengait-ngaitkannya. Nah, kalian pilih itu mana yang relevan. Tapi sekarang IA hari ini lebih canggih lagi, teman-teman. Adik-adik mahasiswa. Kalau kalian mau mencari desainnya, ini akan langsung ketemu. Inilah yang menariknya dari robot ini. Nah, robot ini dinamai kecerdasan buatan atau IA tadi. Nah, seorang mahasiswa jangan hanya mengandalkan kecerdasan alami menurut Bapak. Kalian akan tertinggal. Bayangkan IA sudah menyediakan segalanya, kalian masih sibuk mencari referensi-referensi dari satu buku ke buku lain, artikel ke artikel lain, itu benar. Tapi untuk efisiensi waktu, untuk ketepatan, kadang itu tidak dibutuhkan sekarang. Kita langsung saja to the point ya, bagaimana kita menyikapi segala hal, dan bagaimana nanti memaraprasakannya akan Pak Ani ajarkan pada kesempatan hari ini. Jadi sekali lagi, IA atau kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan yang memang dirancang atau didesain untuk mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah, ini Pak Hani punya IA. Oke. Nah, ini saya coba menggarisbawahi ya, sekali lagi kecerdasan buatan. Terkadang kami yang akademisi juga tidak tidak selamanya kami melihat referensi itu berdasarkan buku atau artikel jurnal. Kami kadang iseng-iseng juga mengait-ngaitkan. Dan semakin ke sini kok saya lihat kita juga tergantung sama IA sekarang. Karena kalau kita benar-benar mendesain dari nol, kayaknya omong kosong, Mas Mbak. Pasti juga akan terjadi plagiat, terjadi tingkat plagiarisme atau turnitinnya yang cukup tinggi. Oleh karena itu kita memang harus benar-benar mengantisipasi itu dengan banyak cara. Salah satu diantaranya adalah menggunakan. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman. Ini Pak Hani punya ChatGPT. Kebetulan ini ChatGPT-nya adalah yang versi keempat. Saya beli yang premium. Jadi Pak Hani pun pakai ChatGPT karena sekali lagi saya juga sedang studi. Saya sedang studi doktoral. Jadi ya saya juga membutuhkan ChatGPT ini untuk untuk memudahkan saya dalam
mengerjakan disertasi, artikel Scopus dan sebagainya. Misalnya kalian dapat tugas ini ya, dapat tugas tentang penyakit menular di tahun 2024. Dia akan mencarikan teman-teman, padahal ini tahun 2024 baru bulan Januari, Februari, Maret, baru 3 bulan. Dan guru besar kami, profesor kami juga mengajarkan bahwasanya ini lebih mudah ketimbang kalian harus mencari referensi-referensi lainnya. Nah, tapi ada pertanyaan gini ya, kadang ya. Penyakit menular. Nah, ini saya tidak memiliki akses ke informasi terkini atau masa depan. Untuk informasi terkini tentang penyakit menular pada tahun 2004 disarankan untuk memeriksa sumber berita terpercaya seperti Organisasi Kesehatan Dunia. Kan dia jujur ini, dia tidak bisa menemukan karena 2024 baru 3 bulan. Tapi kalau kita tes penyakit menular tahun 2023, apakah dia bisa mengidentifikasi? Oh, sama. Dia masih mengalami kesulitan. Karena apa? Sekali lagi, ini mungkin privasinya lebih tinggi. Tapi kalau buatkan makalah tentang penyakit menular. Nah, si Nexa atau si ChatGPT versi ini akan mencoba membuatkan pendahuluan. Ini tidak ada yang on cam ya, off cam semua ya. Kemudian membuatkan definisi penyakit menular, faktor penyebab penyakit menular, kontak manusia dan sebagainya. Nah, ini akan memudahkan kita sebagai mahasiswa mencari perbandingannya. Nah, sekarang kita coba analisis. Oh, ini ada ini pembahasannya. Nah, sebenarnya ada 1705. Nah, jadi dia buatkan dulu pendahuluan secara umum. Pendahuluan penyakit menular merupakan masalah kesehatan global yang dan seterusnya. Definisi penyakit menular, faktor penyebaran penyakit menular, kontak manusia, udara, air dan makanan atau vektor. Dampak penyakit menular, pencegahan penyakit menular. Teman-teman bisa juga membuat begini, buatkan pendahuluan lengkap tentang penyakit menular. Menular. Nanti eh, silakan buat definisi yang lebih rinci tentang penyakit menular. Dia akan mencarikan referensi-referensi lain. Nah, untuk lain-lainnya kalian nanti akan dimudahkan sebenarnya. Nanti saya akan sampai ke sana ya.
Dia masih mencari nih. Nah, ini pendahuluan yang lebih lengkap. Nah, jadi gitu. Pertama kita buat batang tubuhnya dulu, kerangkanya dulu, baru dispesifikan. Pendahuluan tentang penyakit menular. Dia akan merinci lebih lengkap, lebih panjang. Nah, yang akhirnya muncullah virus SARS COVID-2 atau yang menyebabkan COVID-19. Lebih lengkap pembahasannya. Nah, 753 token. Ini bisa menjadi pendahuluan untuk sebuah makalah dan lain sebagainya. Kemudian setelah pendahuluan, buatkan lagi misalnya definisi. Buatkan definisi penyakit menular secara lengkap. Nah, biarkan ChatGPT yang mencarinya. Nah, tugas kita ngapain, Pak Hani? Tugas kita nanti adalah mengidentifikasi per itemnya. Apakah ini sudah sesuai, apakah belum? Jikalau belum, di mana ketidaksesuaiannya ini? Nah, jadi memang agak perlahan-perlahan, tapi ini lebih konkret ketimbang kalian copy paste makalah orang yang ada di Google. Itu lebih kacau lagi biasanya. Nah, lebih banyak turnitinnya yang harus diperbaiki. Kalau yang sudah ChatGPT ini, dia langsung spesifik biasanya kita lihat ya, apakah sudah ini. Tuh, banyak sekali tokennya tuh sudah 420. Bisa sampai banyak ini. Nah, masih cari terus dia. Dia mengambil sumber referensi dari seluruh dunia. Kecuali yang belum terjadi ya, karena ChatGPT tidak bisa mengidentifikasi yang belum terjadi. Nah, nanti tinggal ditambah definisi penyakit menular menurut para ahli dan lain sebagainya. Ini yang memudahkan. ChatGPT ini bisa juga kalian new chat, bisa juga clearkan chatnya. Ini lengkap sekali. Bisa kalian hapus kalau kalian mau hapus. Kalian mau bertanya menggunakan ini kan Pak Hani baru satu nih, jadi mau bertanya langsung di sini. Ini masih kosong dia. Buatkan pembahasan tentang teknologi laboratorium medik. Jadi dia kita bisa pakai 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 bahkan. Ada 6 kolom yang kita bisa gunakan. Jadi semakin cepat kekuatan internet kalian, semakin bagus sebenarnya. Itu yang bisa saya sampaikan di sini. Pak Hani, terus bagaimana Pak kalau untuk nanti dia eh, tingkat plagiatnya tinggi? Tinggal di sini mainnya. Saya copy dulu. Inilah saya copy. Ada salah satu ChatGPT yang memudahkan kita hari ini. Sebenarnya bukan ChatGPT ya, ini aplikasi berbayar kalau yang mau premium, tapi ada juga yang free, tapi biasanya kalau yang gratisan itu agak kurang responsif atau biasa saja. Ini saya coba memberikan salah satu gambaran untuk para prase menggunakan Quillbot IA. Nah, jadi aplikasi Quillbot juga ini yang sekali lagi Pak Ani premium ya. Ini kita tinggal Indonesiakan, kita copy yang tadi, langsung kita para prase saja. Nah, teknologi laboratorium medik sudah berarti belum sama tempat kalian. Oh, baru berganti ya. Nah, tadi saya copy saya salin ya di ChatGPT tadi. Teknologi laboratorium medik mencakup berbagai metode dan peralatan yang digunakan dalam diagnosis, pemantauan, dan penelitian medis. Beberapa teknologi utama yang digunakan dalam laboratorium medik meliputi. Saya tadi memang tidak mengopi secara lengkap. Ketika ChatGPT saya gunakan dalam versi Quillbot yang premium, dia mencoba memparafrasekan beberapa teknologi utama yang digunakan dalam laboratorium medik. Beberapa teknologi utama yang digunakan dalam laboratorium medik, termasuk berbagai peralatan dan metode yang digunakan dalam diagnosis, pengawasan, dan penelitian medis.
Ini sudah hilang 4 kata dan katanya sudah diterangkan menjadi menerangkan. Nah, inilah yang sebenarnya harus teman-teman kerjakan. Jangan juga ChatGPT itu langsung dipindahkan ke dalam makalah, tapi diparafrasekan juga. Diparafrasekan juga menggunakan tools-tools. Tidak hanya Quillbot, ada Paraphraser, ada IA Paraphraser, ada aplikasi-aplikasi banyak yang sudah juga dibahas oleh para YouTuber atau TikToker dan lain sebagainya dalam media sosial. Tapi kalau Bapak selama ini dalam mengerjakan aktivitas kerja atau perkuliahan, saya sering mengkombinasi ChatGPT yang umum, kemudian saya masukkan ke Quillbot untuk para prasekan. Itu tingkat cognitifnya bisa di bawah 20%. Dan akhirnya dosen-dosen juga akan menyetujuinya. Gitu ya. Jadi silakan nanti kalian coba cari Quillbot-nya, baik yang gratis ataupun yang berbayar. Ini ada yang mau bertanya kayak Muhammad siapa ini? Saya unmute dulu ya karena saya lagi menjelaskan. Nanti saya buka sesi pertanyaan. Ini yang pertama. Lalu misalnya kita copy paste lagi tentang yang teori ini. Saya ambil dulu ya, saya tidak bisa share screen semua. Saya copy dulu. Saya baru saja mengcopy paste 148 kata. Ini Nexa nih yang bantu saya nih. Teknologi labormedik mencakup berbagai metode dan peralatan dan sebagainya. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Jangan-jangan nanti saya tidak paham kalian. Nah, ini saya mengambil lebih banyak 140 kata. Kemudian saya coba parafrasekan. Jadi dia kalau Quillbot ini dia bisa sampai banyak katanya, bahkan 500 kata sekalipun bisa dia. Nah, cuman terkadang kalian harus pintar-pintar melihatnya kembali. Yang namanya robot dia tidak bisa mengidentifikasi apa mau kita dan kita harus seperti itu, tidak bisa. Seperti teknologi laboratormedik, di sini digantinya menjadi teknik laboratormedik, salah. Nah, alhasil apa? Ketika kalian mengcopy paste atau salin tempel nanti, kata-kata teknik kalian ubah lagi ke teknologi. Nah, gitu ya. Tapi kalau di sini yang pertama mencakup berbagai metode, di sini sudah mencakup berbagai peralatan untuk diagnosis pengawasan. Sudah berbeda. Dari 140 kata menjadi 120 kata. Nah, inilah dua tools ini saya rasa akan membantu mahasiswa dalam mengerjakan apapun. Dalam mengerjakan apapun dan akan memudahkan kalian. Karena sekali lagi, semisal kita istilahnya tidak paham sekalipun, tapi kalau kita mengerti bagaimana cara menggunakan ChatGPT ini, kita akan mudah atau kita akan bisa menganalisis ChatGPT itu dengan baik. Yang jelas kalian harus tidak hanya saling tempel, tapi memang membaca kembali dan menganalisisnya secara baik dan baik. Dua kunci itu ya, ada ChatGPT versi Pro 4.0 dan Quillbot Premium yang bisa kalian beli. Tidak mahal saya rasa. Itu hanya mungkin tidak sampai $100 kalau yang premium, tapi bisa dipakai oleh siapapun sebenarnya. Nah, seperti itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk memudahkan kalian membuat makalah. Jadi kalau hanya sekadar buat makalah, saya rasa hari ini disuruh buat makalah, 1 jam kemudian sudah selesai kalau pakai ChatGPT. Cuman memang harus dibaca dengan jeli ya. Jangan sampai makalah yang kalian buat ternyata tidak nyambung dan tidak sinkron. Buat laporan demikian. Buat apapun demikian. Banyak tools-tools lain sebenarnya yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini, tidak hanya Quillbot atau ChatGPT. Ada lagi bagaimana membuat PPT secara langsung tanpa perlu mengedit. Bagaimana mendesain PPT yang diagram-diagramnya itu jadi 1, 2, 3, 4, 5 bukan teks atau narasi. Bagaimana mendesain, banyak sekali lah, nantilah.
kapan-kapan kita bisa berdiskusi tentang itu. Yang jelas kalian tahu dulu bagaimana sih mengoptimalisasikan ChatGPT itu. Jadi ChatGPT ini bukan benda yang disalahkan, dia hanya sistem yang bisa membantu kita mempercepat. Kalau dulu kalian ke Balikpapan harus lewat Bukit Soeharto 3 jam baru sampai karena 110 kilo. Sekarang kita lewat tol 99 kilo. Cuman beda 11 kilo sebenarnya. Tapi kenapa tol lebih cepat? Karena jalannya lurus. Sementara Bukit Soeharto itu jalannya berkelok-kelok, naik turun gunung. Nah, itulah untungnya. Sama. Ketika kalian dulu mengetik lewat artikel, kalian copy paste, itu berkelok-kelok prosesnya. Tapi menggunakan ChatGPT langsung dikasih tahu, ini loh sumbernya, ini loh yang harus kalian cari. Dan jangan sampai kalian lupa memparafrasekannya. Kalau kalian lupa memparafrasekannya, ChatGPT bisa 90% plagiat. Kenapa? Karena ChatGPT itu mengambil dari semua tulisan-tulisan yang ada di sistem algoritma atau komputer mereka yang terdeteksi. Bahkan saya melihat secara langsung loh, tulisan saya kok sudah masuk ChatGPT. Nah, ternyata tulisan saya karena saya berikan PDF-nya tersebar luas di dunia maya, itu di-cut sama ChatGPT, dimasukkan ke dalam sistem, dan itu dikeluarkan ketika ada orang mencari tulisan yang berhubungan dengan tulisan saya. Nah, semudah itu teman-teman hari ini. Sekarang tinggal kalian benar-benar mau menggunakan ChatGPT ini dengan baik apa benar atau tidak. Kalau kalian menggunakan baik dan benar, karena akan menjadi mahasiswa yang yang dimudahkan atau gampang mengerjakan sesuatu dan lain hal. Tapi kalau kalian menganggap, aduh saya mau baca artikelnya satu persatu, baca buku satu persatu, itu bagus, bagus sekali. Tapi waktu yang agak terkuras, gitu ya itu. Jadi silakan menggunakan kecerdasan buatan atau tetap menggunakan kecerdasan alami dalam membuat makalah dan sebagainya. Yang jelas, adik-adik mahasiswa saya harapkan mampu mengoptimalisasikan. Jadi tidak ada lagi keberatan bekerja kelompok sampai tengah malam nggak selesai-selesai. Padahal dengan ChatGPT mungkin 1-2 jam, kemudian diparafrasekan setengah jam, 2 jam setengah, itu sudah bagus makalahnya itu. Atau laporannya, bahkan proposal, bahkan tugas akhir nanti. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, Pak Hani akhiri saja. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.